وقال الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70 ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة سبقك بها عكاشة. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan pada waktu Nabi hidup dahulu ada seorang laki-laki bernama Ukashah bin Mihsan. Dia minta didoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia masuk dalam golongan pertama masuk surga, yakni golongan yang disebut oleh para ulama al-muqarribun, yaitu orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah makna dari hadis ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Nabi berpidato di depan para sahabatnya. Kata Nabi, yadkhulul jannah min ummati zumrah. Akan masuk surga dari umatku itu berpasukan. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata Nabi, setiap gelombang itu hum sab'una alfa. Mereka berjumlah 70,000 manusia. Wajah mereka, kata Rasulullah, indahnya bagaikan bulan purnama. Nah, di saat Nabi menjelaskan ini di depan para sahabat, faqama Ukashah bin Mihsan. Sahabat Nabi bernama Ukashah bin Mihsan berdiri. Lalu dia memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ukashah? Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar aku masuk di antara mereka. Maksudnya, doakan aku wahai Nabi agar aku masuk dalam golongan pertama yang wajah mereka indah bagaikan bulan purnama. Subhanallah, Nabi ijabahkan. Artinya Nabi berdoa kepada Allah. Nabi berkata, Allahumma ja'alhu minhum. Kata Rasulullah, ya Allah, jadikanlah Ukashah masuk di dalam golongan orang-orang yang pertama masuk surga. Di saat Nabi menjelaskan ini, berdiri pula seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Faqala, lalu laki-laki ini berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku juga wahai Nabi agar aku masuk golongan pertama ini. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata Nabi tidak mengabulkannya. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukashah.
wahai sahabat, Ukasyah lebih dulu minta didoakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat penjelasan dari hadis ini, artinya laki-laki Ansor ini dia tidak masuk dalam kategori golongan pertama masuk surga. Kenapa? Bisa saja bahwa Ukasyah ini adalah yang terakhir masuk dalam golongan itu. Bisa juga dikarenakan tingkat keimanan laki-laki Ansor ini dan Ukasyah dia berbeda. Makanya kata Nabi, apa yang engkau pinta itu tidak bisa dikabulkan karena sabaqaka biha Ukasyah, karena Ukasyah lebih dulu meminta pada posisi itu. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ukasyah ini masuk dalam golongan pertama masuk surga? Salah satu sahabat Nabi yang masuk dalam golongan al-muqarrabun. Nah, dalam sejarah telah dituliskan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ukasyah ini adalah sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi, kemudian pernah berperang pada Nabi. Dia masuk as-sabiqun al-awwalun. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Nah, ada sebuah cerita yang bisa kita dengar atau kita amati dari kisah Ukasyah bin Mihsan ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ukasyah bin Mihsan ini pada waktu perang Badar, dia berperang di jalan Allah karena Allah. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang ditebas oleh Ukasyah bin Mihsan. Nah, di saat dia memerangi kafir Quraisy, pedang Ukasyah ini patah, sehingga dia tak bisa berperang. Nah, di saat kesibukan perang itu, Ukasyah membawa pedangnya yang patah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pedangku patah." Dia berharap bahwa Nabi memberikan dia pedang baru. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di saat Ukasyah mengadu kepada Nabi bahwa pedangnya patah, Nabi tidak memberi pedang. Tetapi Nabi memberi sebuah ranting kayu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Ukasyah, berperanglah engkau dengan ini." Pada waktu itu Nabi sedang memegang ranting kayu. Nah, subhanallah, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalaulah seandainya kita diberi oleh Rasulullah sebuah ranting kayu lalu melawan orang kafir Quraisy dengan menggunakan pedang, apakah kita sanggup berperang? Tidak. Itulah tingginya keimanan dan keyakinan seorang Ukasyah. Rasulullah memberikan dia ranting kayu, dengan ranting kayu itu dia masih berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala pada waktu perang Badar. Nah, di saat dia berperang menggunakan ranting kayu itu, dengan izin Allah, dijelaskan di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, ranting kayu itu dirubah oleh Allah menjadi sebuah pedang yang panjang, besinya warna putih. Di saat berperang Ukasyah terkejut, ranting yang diberi Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi sebuah pedang yang tajam. Dia terus berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, akhirnya umat Islam menang. Nah, subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah berperang Ukasyah terus menggenggam pedang itu. Nah, telah dijelaskan dalam riwayat, saking cintanya Ukasyah dengan pedang itu, setelah setahun Nabi meninggal, Ukasyah berperang melawan orang-orang murtad, dia mati syahid. Matinya Ukasyah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dia memeluk pedangnya. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menyebabkan Ukasyah masuk dalam gelombang pertama masuk surga bersama sab'una alfan ini adalah karena keimanannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk kita ketahui bersama, Ukasyah juga salah satu sahabat yang pernah mencium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ingin masuk surga,
bersama golongan pertama al-muqarribun, kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.